قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Jalan pertobatan. Saat pintu menujunya terbuka, ada sedikit pengorbanan yang mesti kita alami sebagai jaminan lahirnya rasa tenteram atas kehidupan yang baru yang akan kita jalani. Bagi orang yang sedang tekun berjalan menuju Allah, musibah sekecil apapun adalah pengorbanan terindah untuk sampai kepadanya. Selama ini kita jauh darinya, maka kita merasakan hidup tanpa ketenteraman karena selalu dibayang-bayangi ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Maka saat berusaha mendekatinya dan mengetuk pintunya, kita mestilah rela dengan pengorbanan yang harus kita alami. Dijauhi teman sepergaulan, disangsikan kesungguhan kita, atau musibah-musibah kecil lainnya adalah tiket yang harus kita bayar untuk memperoleh fasilitas kenyamanan darinya. Semua yang hadir bersamaan dengan terbukanya pintu menuju jalannya adalah bagian dari kehendaknya untuk membuat kita lebih dekat dengan naungan kasih sayangnya yang sejuk dan damai. Karena itu, bersiaplah untuk mengikuti iramanya saat dia mencintai kita. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia pasti mengujinya. Keridhaan kita atas ujian itulah yang membuka keridhaannya kepada kita. Dia menerima kita dan menjamu kita dengan sebaik-baik pemberiannya. Bila masih dapat diambil sebagiannya, janganlah engkau lepaskan semuanya. Hati senantiasa memilih yang menenteramkan, karena di sanalah bersemi kebenaran, cinta, dan kesucian." Saat kita berusaha memperoleh sesuatu dan kita merasakan beratnya jalan yang kita tempuh, tidak selayaknya kita berhenti dan meninggalkan semua. Begitu pula dalam berhubungan dengannya. Setiap mengalami cobaan dalam perjalanan menujunya, jangan sampai kita berhenti beramal dan meninggalkannya sama sekali. Ketika kita berusaha menghampirinya melalui sholat sunnah, lalu kita merasa kenikmatannya memudar, janganlah berhenti atau meninggalkannya, tetap jalankan meski jumlah atau kekhusyukannya berkurang. Sebab membiasakan kebaikan meski dilakukan dengan terpaksa akan melahirkan kebiasaan itu sendiri, perlahan akan tumbuh. Jangan mengukur kualitas ibadah menurut persangkaan kita sendiri, sehingga pupus harapan akan rahmatnya. Hati sebenarnya akan selalu memilih yang menenteramkan saat merasakan ketenteraman, karena pembiasaan itu di hati akan tumbuh kecintaan pada kebenaran dan kesucian. Bahkan, cinta itu sendiri tumbuh dari hati dan memancarkan kebenaran dan kesucian. Karena itu, ambillah sebagian yang bisa kita jalankan, sholat, puasa, zikir, dan berdoa, agar hati tetap terjaga, kian tenang, kian terang. Keagunganmu berkorban demi sang kekasih, tanda bahwa hatimu masih mendua, sebab yang mencintainya akan mempersembahkan yang terbaik baginya. Sulit memahami dan tidak lumrah rasanya bila ada orang yang mengaku mencintai dan menjadikan seseorang kekasih, tetapi tidak mau berkorban untuknya. Begitu pula, sangat tidak bisa diterima apabila ada orang mengaku mencintai Allah, tetapi tidak menunjukkan kemauannya berkorban sedikit pun, padahal bukti cintanya adalah siap berkorban apapun untuk sang kekasih, yang membuat dirinya memperoleh derajat tinggi di sisinya. Bila enggan berkorban, ada dua kemungkinan. Pertama, sebab tidak tulus cinta kepadanya, dan kedua,
lebih mencintai yang lain. Karena bila tulus dan tidak mencintai yang lain, hatinya pasti sepenuhnya ia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang hamba menjadi muslim hingga ia menyerahkan hatinya kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Dan mereka yang mencintainya tentu akan melakukan semua bentuk pengabdian terbaik semata karena rindu berjumpa dengan sang kekasih. Mulailah belajar berkorban dengan harta melalui sedekah, dengan ilmu melalui berdakwah, dengan jiwa melalui jihad saat diperlukan. Tanda cintamu padanya adalah saat tidak ada lagi ketakutan pada dirimu untuk berkorban karena Dia Ta'ala, sebab pengorbananmu adalah bukti dekatnya hubunganmu dengannya. Rasa takut berkorban sebenarnya hanya dimiliki oleh orang-orang yang cinta imannya lemah. Bahkan ini cenderung menjadi tabiat orang-orang yang tidak tulus ucapan dan perbuatannya, alias munafik. Orang beriman cinta mati kepada Allah Ta'ala. Begitu kita menyatakan cinta, syahadat tauhid, di hadapannya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk mereka yang berikrar jujur ataukah dusta? Ini terlihat manakala kita dihadapkan kepada keharusan berkorban, baik harta maupun nyawa. Karena apa yang kita korbankan hakikatnya akan kembali untuk diri kita sendiri. Pengorbanan inilah yang menjadi alat ukur seberapa dekat hubungan kita dengannya. Cinta yang benar pasti akan menempatkan yang dicintai dengan benar pula, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, amatilah bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Sesungguhnya Allah menempatkan hambanya dalam kedudukan sebagaimana Dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya.